Selamat datang di rumah saya. Ayo, mari kita masuk. Ya beginilah keadaan rumah saya, kecil tapi nyaman. Nah, ini adalah anggota keluarga saya. Ada istri saya, anak pertama saya, anak kedua saya, dan saya. Nah, kebetulan hari ini kita lagi sarapan. Yuk kita sarapan yuk. Ini kita lagi sarapan. Ini istri saya, Dian. Kemudian anak saya Reza yang sekarang sedang kuliah di UI. Satu lagi anak saya perempuan Afifah Ramadhani yang sebentar lagi mau main basket nih ceritanya jam 7. Dan baru kemarin jadi kapten ini nih. Ini juga anak-anak udah mau berangkat. Oke, sekarang tinggal persiapan kita ke pasar. Oke, mari kita ke pasar. Oke, setelah tadi kita sarapan, sekarang kita ke pasar nemenin istri saya belanja. Mari. Kita hari ini menuju ke pasar minggu. Biasanya juga hampir setiap minggu ya kita. Setiap hari setiap minggu sekali nengok posisi tukang tempe di mana, tukang tahu di mana itu. Tanpa ada perubahan. Sekarang ini kita lagi berada di sekitar pasar minggu di depannya, dan seperti kita lihat dari awal kita masuk bahwa di sini sudah rapi sekali karena beberapa minggu yang lalu terjadi perapian yang dilakukan oleh Pemda, dan memang kita salut banget kepada apa yang dilakukan oleh gubernur juga wakil gubernurnya beserta seluruh jajarannya. Dan tentunya ini membutuhkan pengertian juga terhadap seluruh masyarakat bahwa yang namanya diatur untuk mendapatkan suatu kerapian itu dibutuhkan sekali pengertian. Dan kita lihat dari beberapa minggu yang lalu Satpol PP masih ada yang berkeliaran di sini dan masih ada menempatkan posisi-posisi mobilnya. Mulai diharapkan ini tidak hanya terjadi sesaat, ya kan? Dan ini kita bisa berharap bahwa ini akan terus berlanjut, dan kita lihat ketika kita belanja ke dalam begitu nyamannya keadaannya. Mana ini? Ebinya ada. Oh, itu ebi. Oh, gede toh. Ini ya? Gede-gede pun ebinya kan. Deh, turun. Jangan. Saat ini kita ada di pasar minggu. Biasanya itu kan pasar-pasar itu dinamakan berdasarkan pon-pon pasar atau hari-hari pasar. Nah, yang saya dengar biasanya di pasar minggu ini ada sebuah kisah yang menamakan pasar minggu ini dari seorang kiai, namanya Ki Minggu. Cerita itu benar atau tidak ya, itu menjadi sebuah legenda. Tapi yang jelas bahwa saat ini kita sedang berada di pasar minggu yang sudah mengalami perbaikan yang sangat luar biasa, dari yang begitu semerautnya ketika itu dan kemudian saat ini sudah dengan rapi. Yuk kita lanjut ke tempat yang lainnya. Alhamdulillah sudah sampai di rumah kita setelah tadi kita berkeliling-keliling belanja di pasar minggu.
Namun karena ada beberapa hal yang belum saya ceritakan secara detail tentang diri saya, yuk kita bareng-bareng masuk rumah, kita ngobrol-ngobrol di dalam. Ayo. Beginilah ruang kerja saya, di mana kesehariannya saya lebih banyak di sini. Ketika saya punya ide di malam hari, jam berapapun saya bisa masuk ke sini menuangkan semua ide-ide yang saya dapatkan ketika itu, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Memang sudah hampir 40 tahun saya itu terus-menerus melakoni atau menggeluti kegiatan pramuka, mulai dari siaga, penggalang, penegak, pandega sampai pembina. Yang saat ini saya dilantik presiden ketika tahun 2008 itu menjadi komisioner di Kuartir Nasional, karena saya terus ingin mengabdikan diri di dalam kegiatan pramuka. Saya ingin betul-betul membayar payback betul apa yang sudah pramuka berikan kepada saya. Saya di situ mendapatkan bagaimana kedisiplinan yang tinggi, toleransi, gotong royong, kepemimpinan, dan yang lain yang mungkin di kegiatan-kegiatan lain tidak pernah kita dapatkan. Nah, dalam pramuka, gerakan pramuka inilah saya mendapatkan itu semua. Dan baru-baru ini saya juga mengawal, karena diutus oleh Bapak Andi Malarangeng yang waktu itu untuk mengawal undang-undang bersama anggota Dewan DPR RI, sehingga pada tanggal 26 Oktober 2010 kita sudah menghasilkan sebuah undang-undang gerakan pramuka, Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Itu semua intinya adalah membantu apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden. Ketika itu tahun 2006 mencanangkan tentang revitalisasi gerakan pramuka. Nah, dan banyak yang sudah kami lakukan, termasuk adalah ketika beberapa tahun yang lalu saya membuat sebuah acara Scott on TV. Itu adalah ide dari kami untuk membuat sesuatu yang unik dengan yang berbeda dengan yang lainnya, membuat suatu kegiatan yang mudah-mudahan dengan begini teman-teman muda, anak-anak muda yang lainnya itu juga masih terus ingin berkiprah di gerakan pramuka. Di samping gerakan pramuka yang saya geluti, ada juga yayasan yang selama ini saya pegang yang konsentrasinya di budaya, yaitu Citra Budaya Indonesia. Saya dengan beberapa teman mengenalkan juga budaya-budaya yang ada di Indonesia ini ke dunia luar sana, dan kemudian juga mengenalkan antara budaya satu provinsi ke provinsi yang lain, bisa saling mengenal dengan budaya-budaya yang berbeda. Dan baru-baru ini kita hampir setiap tahun mengirimkan kontingen ke Sapporo Jepang dan juga ke Harbin Cina untuk mengikuti kompetisi memahat es. Padahal kita itu tidak punya musim salju, tapi kemudian kita menghadiri beberapa kali kegiatan tersebut, pernah menjadi juara 5, pernah menjadi juara 3. Dan mudah-mudahan tahun-tahun ke depan ini kita akan berebut menjadi juara 1 dengan latihan-latihan yang terus akan kita lakukan. Oke, nah habis ini saya akan ajak untuk bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat di sekitar sini untuk kita berdiskusi, kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Namun saya minta waktu sedikit karena tadi kita obrolin bersama para tokoh masyarakat. Oke, jangan kemana-mana, akan menuju ke tempat yang akan kita obrolin bersama para tokoh masyarakat. Oke, jangan kemana-mana. Nah, sekarang saya sudah ganti baju dan kebetulan teman-teman tokoh masyarakat RW dan RT sudah menunggu di tempat yang akan kita tuju, di warung kopi. Ayo kita sana bareng-bareng.
Pak Haji. Orang ketemu kita udah. Ya. Lagi di sini. Kopi, teh, Indomie nih. Apa namanya? Biasa lah jeruk. Gimana kabarnya Pak RW? Baik Pak Haji. Tadi pagi itu saya barusan ke Pasar Minggu ya. Sangat baik, luar biasa. Jadi keteraturannya sudah mulai terlihat dari mulai Ramayana ke dalam-dalam. Nah, kalau kondisi kita gimana di RW ini kita nih? Alhamdulillah Pak Haji. Kalau di RW 4 kita kondisinya masih kondusif. Penghijauan dan lain-lain? Kalau penghijauan masih tetap berjalan. Kita masih antisipasi masalah kebersihan, keamanan. Tiap minggu masih ada kerja bakti. Oke. Ya mudah-mudahan nanti ke depan ya akan lebih baik lagi. Amin. Mudah-mudahan dari warga kita juga ada yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Pemirsa sekalian, tadi ini adalah pertemuan kecil yang saya sering lakukan di lingkungan saya, dan ini pasti berguna buat kita semua. Nah, kita akan ada lagi beberapa acara yang akan kita lakukan, dan mungkin kita hari ini kita selesaikan sampai di sini, dan saya pamitan dulu untuk saat ini, dan kita akan ketemu lagi selanjutnya. Saya pamitan dulu, terima kasih Pak RW, Pak RT. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu titipan saya, kapanpun dan dimanapun, jangan pernah takut menjadi anggota Pramuka. Karena menjadi anggota Pramuka tentu akan menjadi banyak manfaatnya. Seperti saya sudah ungkapkan tadi di depan bahwa hampir 40 tahun kegiatan saya banyak dilakukan di Gerakan Pramuka. Banyak nilai-nilai positif yang saya dapatkan dari sana. Salah satunya adalah percaya diri. Kepercayaan diri ini membawa saya sampai saat ini memimpin perusahaan dan memimpin kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak lain saya dapatkan dari kegiatan Pramuka. Hal itu pula saya terapkan di keluarga saya. Anak-anak saya tanamkan tentang kepercayaan diri. Salah satu contoh adalah ketika mereka menerima raport, bagaimana kepercayaan diri mereka. Karena kalau saya lihat ranking dan lain-lain itu menurut saya sesuatu yang wajar dan bisa dilakukan oleh setiap orang. Tapi ketika kepercayaan diri itu tidak ada dalam diri seorang anak, maka semuanya akan hancur. Ada juga beberapa karakter yang didapatkan dalam kegiatan-kegiatan itu. Toleransi, solidaritas, kepemimpinan, dan juga cinta terhadap tanah air, cinta terhadap alam. Satu titipan saya, kapanpun dan dimanapun, jangan pernah takut menjadi anggota Pramuka. Karena menjadi anggota Pramuka tentu akan menjadi banyak manfaatnya. Seperti yang sudah diajarkan oleh Bapak Pandu kita, Lord Baden-Powell, Scout Today, Leader Tomorrow. Banyak sekali permasalahan bangsa yang sedang kita hadapi saat ini. Lunturnya budi pekerti dan sopan santun juga menjadi masalah yang besar. Hal itu terjadi karena tidak ada contoh yang kita dapatkan baik di keluarga, di lingkungan, maupun di negara ini. Sekali lagi bahwa budi pekerti, sopan santun yang sebetulnya merupakan akar dari budaya yang kita miliki selama ini harus kita terus tingkatkan sehingga kemudian ini dapat kita terapkan agar suatu saat anak-anak kita yang memiliki budi pekerti ini dan sopan santun ini bisa menjadi pemimpin yang jauh lebih baik daripada kondisi-kondisi yang sekarang ini. Marilah kita menerapkan kembali nilai-nilai luhur budi pekerti dan sopan santun yang menjadi warisan leluhur bangsa kita. Kita turut andil dalam memperbaiki bangsa ini. Karena nilai-nilai tersebut akan menjadi bekal seseorang untuk menjadi pemimpin di masa depan yang akan membuat masyarakatnya adil dan makmur, menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Saat ini kita berada di Stekpi, salah satu kampus di Bilangan, Jakarta Selatan, yang pada tahun 88 kita kenal dengan nama Stekpi. Namun pada tahun 2013 ini, tepatnya 8 Januari 2013, sudah berubah nama menjadi Universitas Trilogi, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Subiakto Cakrawardaya. Kampus, seperti kampus-kampus yang lain, memiliki tridharma perguruan tinggi. Pertama tentunya ada proses belajar mengajar, dan kemudian ada proses penelitian, juga ada proses tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk pengabdian terhadap masyarakat.
Nah, filosofi-filosofi yang ada dalam bangunan di sekitar Stekpi ini, termasuk tadi tangga yang kita akan telusuri tadi, itu memiliki sifat filosofi bahwa ilmu yang kita dapatkan mulai dari kecil, dari bawah, pada ujung-ujungnya pada saat kita berdiri di posisi yang tertinggi, itu akan menuju kepada Sang Khalik, Sang Ilahi, bahwa akhirnya ilmu yang kita dapatkan hanya untuk kepada Allah. Nah, suara azan sudah berkumandang, saatnya kita melaksanakan sholat berjamaah dengan tepat waktu dan dilakukan di masjid. Karena melakukan sholat di tepat waktu sangat banyak manfaatnya. Itu pun saya sarankan kepada keluarga saya untuk dimanapun dia berada, lakukanlah sholat dengan tepat waktu secara berjamaah, baik di masjid maupun di musola. Oke, saya sholat dulu ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat. Oh ya, tadi saya lupa menyampaikan sesuatu. Kenapa kita ada di sini saat ini? Karena saya ketika mengambil S2-nya itu ada di S2 Stekpi, yang waktu itu namanya Stekpi dan sekarang menjadi Universitas Teknologi. Kenapa saya ambil Stekpi waktu itu? Karena memang visi dan misi yang mereka terapkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya. Visi saya adalah mewujudkan kemerdekaan Indonesia secara utuh.